Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini, melanjutkan sesi kita bulan ini tentang manusia-manusia langit. Saya tidak tahu istilah manusia langit itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Yang jelas orang-orang besar yang berpengaruh dalam tradisi spiritualitas manusia. Malam ini kita ketemu Krishna, dan minggu depan kita ke Jawa. Kita lihat sosok mitologis yang namanya Semar. Krishna ini beberapa kalangan aliran dalam Islam menyebutnya Nabi. Yang jelas-jelas menyebut Nabi, misalnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Mirza Ghulam Ahmad secara eksplisit menyebut bahwa Krishna itu adalah salah seorang dari nabi-nabinya Allah, yang dulu saya bilang jumlahnya sekitar 124.000. Dan sangat mungkin tokoh-tokoh langit yang kita omongkan ini beberapa di antaranya adalah nabi-nabi. Dan Krishna kalau ikut satu kelompok lagi yang tidak diakui oleh Islam sebagai bagian dari Islam dan mendirikan agama sendiri, Bahai. Bagi kelompok Bahai, Krishna ini juga nabi. Bahkan Krishna ini termasuk keturunannya masih punya garis genealogis yang nyambung sama Nabi Ibrahim. Bagi yang tertarik kajian Bahai, nanti di salah satu kitabnya ada yang secara serius melacak genealogi nabi-nabi, diawali dari Ibrahim. Tokoh-tokoh besar termasuk Zarathustra, Buddha itu nanti bisa dilacak sampai Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya istri, kita kenalnya 2, tapi kalau dalam Bahai sebenarnya masih ada 1 istri lagi. Kita kan kenalnya Hajar sama Sarah. Kalau bagi kelompok Bahai ada 1 lagi, yaitu Keturah. Saya tidak tahu Keturah ini aslinya mana, tapi dari namanya kok rodo mambu Jawa ya. Nek bahasa Arab kok tidak pernah ketemu Keturah, tapi namanya memang Keturah. Dari yang paling banyak nabinya dari jalurnya Sarah. Dari jalurnya Sarah ini nanti ada Yakub, ada Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, sampai Isa. Dari jalurnya Ismail nanti ada Muhammad. Dari jalurnya Keturah nanti ada Zoroaster, ada Krishna, ada Buddha. Pertanggungjawabannya kayak gimana ya kamu teliti sendiri kalau tertarik. Kemarin kelihatannya ada buku baru tentang agama Bahai. Oke. Jadi malam ini kita ngomong keturunannya Keturah yang namanya Krishna.
Tapi dalam tradisi Hindu pasti tidak seperti itu silsilahnya. Mereka punya silsilah sendiri. Mungkin sebenarnya sama, penyebutannya berbeda atau gimana, saya tidak tahu. Bismillah, kita mulai Krishna ya. Krishna mungkin teman-teman kenalnya dari TV Mahabharata. Iya. Kalau zaman saya Mahabharatanya bukan yang versi terbaru itu, versi yang lama, yang orangnya masih kumisan dan jenggotan semua. Kalau yang versi baru kan klimis-klimis itu. Kalau di wayang Jawa, Krishna itu kulitnya hitam dan punya kumis. Tidak ada jenggotnya tapi kumis. Yang suka nonton wayang. Oke, Krishna, ya sebenarnya ada yang bilang kata-kata Krishna itu satu akar kata dengan kata-kata Kristus. Dan nanti ada kajian yang menghubungkan sebenarnya apa sih hubungannya Yesus Kristus dengan Krishna. Nah, itu PR lagi kalau kalian tertarik, coba dilacak. Oke, karena memang nadanya kok kelihatan sama. Kalau dalam bahasa Sanskerta, karena aslinya kan Sanskerta, artinya Krishna itu sebenarnya bukan pencerahan, tapi justru artinya gelap, hitam. Kalau biru ya biru mateng. Jadi khas. Padahal ini tokoh yang sangat mencerahkan, setengahnya nabi, tapi sebutannya hitam, gelap, biru mateng. Bandingkan besok sama Semar. Semar juga begitu. Semar itu artinya semacam maya yang gelap, remeng-remeng. Itu ada filosofinya sendiri. Tapi Krishna memang dikenal, kalau di India digambar kulitnya biru mateng. Mungkin ada yang suka nonton film kartun itu ya, kartun Krishna itu kan kulitnya biru mateng. Kalau wayang kulitnya hitam. Kecuali wayang Bali. Kalau wayang Bali Krishna itu kulitnya hijau. Ya tetap masing-masing punya filosofi sendiri-sendiri. Dan Krishna ini biasanya gambarannya persis kayak kalian lihat di Mahabharata. Di serial itu orangnya ceria, murah senyum, nyantai, pegangannya seruling, bajunya ya semacam itu, hiasan bajunya yang paling terkenal itu selalu ada bulunya burung merak. Baik jadi aksesoris baju maupun aksesoris tutup kepala. Itu cirinya Krishna. Jadi orang-orang langit yang kita bahas termasuk Krishna ini tidak ada satupun yang wajahnya serius dan merengut, apalagi ngamuk. Semua wajahnya senyum. Bahkan Krishna ini cenderung cengenges-cengenges. Jadi ini semacam antitesis terhadap pendahulunya. Sama-sama inkarnasinya Wisnu. Pendahulunya kan Rama Wijaya dalam cerita Ramayana itu. Kalau Rama itu orangnya serius, wajahnya teduh, agak mirip-mirip Isa minggu lalu. Dan Rama gayanya taat pada aturan, karena misinya dia adalah melawan Dasamuka, Rahwana, yang suka nabrak aturan. Kebalikannya Krishna. Krishna ini yang dihadapi nanti Duryodhana dan kawan-kawan, Kurawa, Sangkuni, Pendeta Durna dan kawan-kawan. Ini orang yang sangat paham aturan sehingga dia bisa main-main sama aturan. Lawannya adalah Krishna. Kalau Krishna agak cengenges-cengenges dan tidak terlalu peduli aturan, mainnya agak trik. Jadi dua orang sama-sama inkarnasinya Wisnu tapi agak trik. Yang satu karena lawannya suka main-main sama aturan, untuk cari keuntungan sendiri, lawannya adalah Krishna. Tapi yang secara sengaja kelihatan nabrak aturan, lawannya adalah Rama. Ya tinggal kalian lihat Indonesia hari ini itu, kira-kira kita melawan Rahwana apa melawan Duryodhana dan kawan-kawan. Kalau yang kamu lawan adalah Rahwana, kamu butuh sosok yang gayanya kayak Rama.
Tapi kalau lawanmu adalah Duryodhana dan kawan-kawan, kamu butuh orang yang kayak Krishna. Oke, itu gambarannya. Krishna, kalau kayak gini biasanya saya dongengnya agak panjang, karena wawasanmu saya yakin agak sempit tentang orang-orang ini. Setiap ada diskusi kamu selalu bilang sebenarnya inti ajaran agama itu sama, tapi kan kamu nggak pernah ngejar samanya di mana sih. Juga orang sering bilang semua agama mengajarkan kedamaian, nggak ada yang mengajarkan terorisme. Tapi kamu kan nggak pernah tergerak untuk ngecek beneran, oh iya semua agama mengajarkan kedamaian. Maka momen-momen semacam ini kita manfaatkan untuk menjelajah ke sana, untuk menunjukkan bahwa ya mungkin sebenarnya inti ajaran agama itu ya mirip-mirip saja, hanya bungkusnya yang berbeda. Kalau kita bahas bungkus, nanti hasilnya mesti terus gegeran, kontroversi. Maka saya tidak akan banyak ngomong bungkus. Oke. Krishna adalah avatarnya Wisnu. Avatar itu, saya tidak tahu ilmumu apa tentang avatar. Bayanganmu kan itu avatar Eng itu, atau ya gambarannya persis. Mungkin kalian nonton film Hollywood yang Avatar itu, yang masuk kayak ke planet lain, dimensi lain. Gitu kan, orangnya hanya masuk ke mesin, tapi semacam jiwanya masuk ke sosok yang jadi avatarnya. Ya, yang kalian suka nonton film barat, yang sosoknya biru-biru itu. Nah, mungkin inspirasinya dari Krishna yang warnanya biru. Jadi avatar itu semacam inkarnasi. Inkarnasi itu Wisnu masuk. Jadi Wisnu ini salah satu Trimurti yang dalam sejarah masuk ke banyak tokoh. Kalau orang Hindu percaya masuk sekitar 10. Krishna ini inkarnasi ke-8. Sebelum Krishna, ke-7 ada Rama. Dalam cerita Ramayana sebelumnya ada pendeta Panglima Dasar yang tidak terkalahkan, namanya Parasurama, yang terkenal dengan senjata kafaknya. Nanti setelah Krishna, kalau bagi orang Hindu, Wisnu nitis lagi pada Buddha. Dan nanti setelah Buddha nitis lagi pada tokoh namanya Kalki. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa titisannya Wisnu itu setelah Krishna itu nitis pada Airlangga, Raja Kahuripan. Setelah nitis Airlangga, dia nitis pada Prabu Jayabaya Kediri. Setelah Jayabaya, dia nitis lagi pada Raja Malwapati, Angling Darmo. Dan yang terakhir, dia nitis pada Kertawardhana, Kertawardhana, salah seorang Raja Majapahit yang waktu mudanya dikenal dengan nama Damarwulan. Kertawardhana itu ya Damarwulan, ceritanya menikahi Ratu Suhita. Dia yang bisa menaklukkan Minak Jinggo di Belambangan. Ya ceritanya panjang, kapan-kapan kita ngomong itu kalau masuk ke Jawa. Kalau ratu, ya meskipun nanti beberapa rasanya kayak fiksi, tapi kalau ngomong sejarah semacam ini agak kabur mana yang fiksi, mana yang fakta. Makanya kita tidak akan ribut dengan bungkusnya, kita akan ngambil isinya. Jadi Wisnu ini dewa Trimurti, salah seorang Trimurti. Jadi Trimurti ini sebenarnya dayanya Tuhan, dayanya Brahman. Jadi Tuhan ini punya 3 daya. Yang pertama daya mencipta yang namanya Brahma. Yang kedua daya memelihara yang namanya Wisnu. Dan yang ketiga daya melebur, menghancurkan yang namanya Siwa. Jadi ini dayanya Tuhan, meskipun kemudian dipersonkan jadi namanya dewa. Artinya Wisnu sendiri
Bukan Wisnu loh ya, Wisnu, Wisnu bukan. Zaman dulu nek Gus Dur kan itu. Jadi Wisnu itu, Vis itu artinya meliputi, dapat akhiran nu. Jadi Visnu itu kalau dalam Al-Quran bahasanya mungkin muhit, yang maha meliputi, dia ada di mana-mana. Itu Wisnu. Punya istri namanya Laksmi. Laksmi juga kalau Wisnu netes, dia ikut netes. Ketika Wisnu netes jadi Rama, ya dia netes jadi Sinta. Ketika netes jadi Krishna, dia netes jadi Rukmini, istrinya Krishna. Krishna ini istrinya jumlahnya 16.108. Ya. Jadi yang utama sebenarnya 8, yang 16.100 ini perempuan-perempuan yang diculik kalau dalam ceritanya oleh raja raksasa namanya Narakasura. Dia menculik perempuan sebanyak 16.100, tawanannya perempuan semua yang jadi budaknya, terus dibebaskan oleh Krishna. Nah, perempuan yang budak ini kan tidak ada harganya. Untuk menaikkan harganya oleh Krishna dikawini semua. Jadi istrinya yang asli 8 ditambah 16.100. 16.001, saya tidak tahu gilirnya berapa puluh tahun sekali itu satu-satu. Itu sempat disentuh semua apa enggak, rasa dibayangke kowe siji wae ra entuk. Jadi Krishna usianya dari lahir sampai meninggal sekitar 125 tahun. Waktu perang Bharatayuddha terjadi, umurnya sekitar 89 tahun. Jadi sudah lumayan tua, meskipun kalau di film masih muda dan ganteng. Tapi sebenarnya 89 tahun. Krishna itu lebih muda 2 tahun dibandingkan Yudhistira, Pandawa yang paling tua. Berarti waktu perang Yudhistira umurnya 91 tahun. Ya lumayan lah, 125 itu kan masih mending daripada manusia hari ini. Manusia hari ini sampai 100 saja kan sudah luar biasa. Dan perang Bharatayuddha 36 tahun setelah perang Bharatayuddha Krishna meninggal. Jadi usianya sekitar 125 tahun. Oke, untuk membawa misi ketuhanannya. Krishna bapaknya namanya Vasudewa, Vasudev. Makanya sering kalau dalam cerita-cerita dia dipanggil Vasudev, Vasudewa Krishna. Ibunya namanya Devaki. Ibunya ini yang anaknya raja di Mathura. Mathura itu, ini tak bawain petanya. Jadi itu India zaman Krishna Mahabharata. Jadi Mathura itu dekat sama Indraprastha. Indraprastha itu nanti yang jadi kerajaannya Pandawa setelah dia diusir. Kalau Hastinapura di situ, Kurusetra tempatnya perang itu di dekatnya situ. Mathura. Nanti Krishna ketika sudah dewasa bikin kerajaan sendiri namanya Dwaraka. Yo, itu istilah-istilah silakan kalian cek. Tapi ini peta India zaman dulu. Kekuasaannya Hastinapura. Semacam negara federasi besar zaman dulu. Termasuk Jawa hari ini itu dulu bagi orang-orang India ya termasuk bagian dari kebesaran Hastinapura pada masa itu. Mungkin bayangannya kayak Majapahit zaman dulu yang bisa menaklukkan Nusantara. Tapi Hastinapura jauh lebih luas. Dan tokoh Jawa yang dikenal menyumbangkan kekuatan dalam perang itu anaknya Bima, Gatotkaca. Gatotkaca itu asli Jawa kalau bagi orang Hastinapura zaman itu. Cuma Gatotkaca tidak ganteng karena raksasa kalau versi India. Jadi tinggi, besar, gundul, jelek. Wong dia anaknya raksasa. Jadi waktu Pandawa diusir 12 tahun itu antara lain dia
mengembara sampai ke Jawa dan menikahi raksasa Bima ini, melahirkan anak namanya Gatotkaca. Ya kamu tonton sendiri filmnya ya, aku cerita dawa. Jadi dari kerajaan Mathura nanti sepupunya ibunya Dewaki yang namanya Kamsa, atau kalau di wayang Jawa namanya Kangsa, inilah nanti yang jahat merebut kekuasaan dari pamannya Prabu Ugrasena dan memenjarakan Dewaki dan suaminya Basudeva. Dan karena ada ramalan dari anaknya Basudeva dan Dewaki inilah nanti akan lahir orang yang membunuh Kangsa. Meskipun demikian, meskipun di penjara, ini Basudeva sama Dewaki ini sempat melahirkan anak 7, 8. Jadi 8 kali melahirkan, yang ke-8 Krishna ini. Cuma tiap kali melahirkan anaknya dibunuh. Yang selamat hanya Krishna ini, anak ke-8. Dan kalau di naskahnya, cara bikin anaknya jangan dibayangkan kayak hari ini. Cara bikin anaknya kayak semacam pertukaran mental aja. Perempuannya di depan, dilihatin aja terus jadi hamil. Karena dua-duanya sama-sama dirantai di penjara, jadi nyenggol aja nggak bisa, cuma adep-adepan aja terus hamil jadi anak. Jadi hati-hati kamu kalau suka ngelirik cewek, jangan-jangan jadi. Oke. Ya ceritanya begitu. Tapi itu mungkin semacam teknologi yang kalau dalam bahasa sekarang istilahnya beda. Sama kayak Durna. Durna itu lahirnya ada dalam semacam tong besar. Jadi tidak kayak ibu hamil, tapi dimasukkan tong besar. Mungkin bahasa hari ini bukan tong besar, tapi bayi tabung atau kurawa. Kurawa itu kehamilan di luar kandungan yang bisa semacam rekayasa genetik. Jadi dari gen yang satu bisa lahir 100. Berarti orang zaman dulu sudah bisa cloning. Itu kan luar biasa ya. Wong cuma dari daging kecil bisa jadi 100 anak. Kan ceritanya begitu. Oke, jadi kerjaannya Krishna itu di wilayah ini nanti. Indraprasta, Hastinapura, dan lain-lain. Termasuk itu ada Gandhar. Gandhar itu tempatnya Sangkuni. Gandhar itu kalau sekarang Kandahar, Afghanistan. Itu dulu juga wilayahnya Hastinapura. Raja Gandhara. Makanya adiknya namanya Gandhari, yang nikah sama Destarata yang buta sehingga matanya ditutup, yang melahirkan 100 orang anak. Oke, jadi itu ceritanya tentang setting historisnya Krishna. Kehebatan-kehebatannya banyak, cuma silahkan kamu baca sendiri kalau tertarik tentang sosok yang namanya Krishna. Krishna ini tidak tampan luar biasa kayak Arjuna, tapi menarik. Ya apa ya, mungkin kamu pernah punya pengalaman lah, suka sama orang, janjane kalau dijajar yang lain dia nggak terlalu cakep, tapi ya menarik. Banyak orang suka. Kan ada orang cakep tapi rasanya hambar, biasa aja. Tapi ada nggak terlalu cakep tapi menarik. Dan itu Krishna dalam ceritanya. Meskipun kulitnya hitam, karena digambarkan kulitnya hitam. Oke. Krishna biasanya riwayat hidupnya dipilah 2, masa muda dan masa tua. Masa muda itu kalau bagi orang Hindu disebut Madhurya, sweetness. Era dia masih ABG, masih muda dan menarik banyak orang. Saya tidak tahu Madhurya ini ada hubungannya apa sama Madura. Jangan-jangan dari akar kata yang sama. Jadi Madhurya ini Krishna muda yang jadi idola perempuan-perempuan, orang-orang di tempat dia tumbuh, di satu desa namanya Vrindavan. Karena ayahnya ini di penjara, sama ayahnya dia diselamatkan ke temannya namanya Nanda, dan yang punya istri namanya Yasoda. Dan nanti Krishna diasuh oleh Yasoda.
Mulai kecil sampai remaja dia orang yang sangat menarik. Dia punya kualitas kemanusiaan yang bikin orang suka untuk dekat-dekat dia. Itu keistimewaannya. Dan setelah dia sukses mengalahkan pamannya, dia punya kerajaan sendiri namanya Dwaraka. Disitulah dimulai episode dia dewasa ketika membantu Pandawa menaklukkan Kurawa. Era itu dia punya predikat namanya Aishwarya. Bukan Aishwarya Rai loh ya. Kamu ngertimu Aishwarya Rai. Aishwarya itu artinya keagungan. Jadi ini kualitas ketuhanannya muncul. Dan nanti orang-orang akan kenal Krishna sebagian besar melalui kitab, melalui naskah yang ditulis oleh Resi Vyasa. Kalau di wayang Jawa namanya Begawan Abhyasa. Begawan Abhyasa ini tidak kalah nabinya dibandingkan Krishna. Umurnya sangat panjang. Dia lahir jauh sebelum ada Pandawa Kurawa. Dia dapat dikatakan nenek moyangnya Pandawa Kurawa. Dan meninggal setelah cerita Mahabharata selesai, di era anaknya Arjuna yang namanya Parikesit. Jadi Abhyasa ini anaknya Begawan namanya Polosoro, Begawan Palasara. Begawan Palasara yang berhubungan dengan perempuan namanya Durgandini. Durgandini ini nanti namanya berubah jadi Setyawati. Jadi Durgandini ini punya penyakit kulit yang luar biasa parah, sehingga orang deket-deket nggak mau karena baunya nggak enak. Sehingga digelari Roro Amis, karena baunya amis kalau di wayang Jawa. Nah, terus diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan Durgandini, dia boleh menikahinya. Yang bisa menyembuhkan Begawan Polosoro tadi. Begawan Polosoro ini setelah menyembuhkan, kemudian kawin sebentar. Begawan kan nggak boleh kawin, ngincipi sebentar, terus sampai lahirlah Begawan Abhyasa, Resi Vyasa. Dan Durgandini setelah sembuh nanti dinikahi oleh Santanu. Dari perkawinannya dengan Santanu inilah nanti lahirlah Pandawa dan Kurawa setelah sekitar 2 generasi. Santanu ini sebelum nikah sama Setyawati, nikahnya sama Dewi Sungai namanya Gangga. Ketika dia nikah sama Gangga, punya anak namanya Bhisma. Oke, ini ceritanya wayang semua. Jadi silahkan kamu cek sendiri di kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata itu ada 18 bab. Malam ini kita akan ngambil satu bab, yaitu bab 6. Bab 6 itulah nanti yang judulnya Bhisma Parwa, matinya Bhisma. Dalam bab inilah nanti ada ceramahnya Krishna pada Arjuna yang nanti dikenal sebagai Bhagavad Gita, nyanyian ketuhanan. Bhagavad Gita ini sama, jumlah babnya ada 18. Di kitab Mahabharata yang 18 bab, dia jumlahnya juga 18. Yang nanti diadaptasi di Indonesia kuno, Jawa kuno, ada kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah, dilanjutkan oleh Empu Panuluh zaman Prabu Jayabaya. Sebelum itu juga ada kakawin namanya Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa zaman Prabu Airlangga Kahuripan. Bagi yang tertarik, silahkan dijelajahi sendiri. Malam ini kita tinggalkan bungkusnya, mukjizat-mukjizatnya, cerita-cerita dahsyatnya, kita masuk ke ajaran-ajarannya. Oke, bismillah. Semoga kita nemu sesuatu dari ajaran-ajarannya Krishna. Metodenya sama kayak minggu lalu, tak comoti sesuai moodku. Karena kalau langsung tak tulis 18 bab di sini, kamu akan puyeng.